Muhammad menerima wahyu. Baik. Terima kasih, Allah Bang. Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Qur'an yang diberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan itu, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Sama Yesus kan? Pernyataan Yesus Yohanes 8. Jika engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi manusia. Tetapi jikalau aku menghakimi manusia, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, melainkan Bapa yang bersama dengan aku. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi itu sah? Akulah yang menjadi saksi dan Bapakku yang menjadi saksi tentang aku. Sekarang permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah aspek kebenaran. Sebuah kebenaran tidak butuh saksi. Contoh, Tuhan menciptakan bumi ini. Betul atau salah? Betul. Apakah butuh saksi untuk menciptakan? Tidak butuh. Karena tidak ada saksi, berarti nggak boleh diciptakan. Berarti tidak ada kebenaran itu. Oh, tidak bisa. Alam semesta sudah tercipta. Kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Berarti kebenaran itu tidak butuh saksi. Makanya ada yang disebut iman. Iman itu tak dilihat oleh mata, tetapi kita percayai, kita yakini, itu disebut iman. Nah, sekarang permasalahannya, ketika kemudian ada seorang anak berjalan dalam lorong yang gelap, menggunakan emas di kalung, di leher di kalung, apa yang benar ini? Menggunakan emas yang digantung pada kalungnya, yang digantung pada lehernya, sebuah kalung emas, beratnya 3 kilo. Berjalan dia, ciku, dibunuh sama perompak, ketepak, ditebas lehernya, mati, mayatnya dicapcai, cekot, dibungkus pakai kresek, dikirim ke Papua, dimakan sama Pak Bom-Bom. Lenyap, senyap, sepi, tanpa saksi, tanpa gerakan, tak ada yang tahu. Pertanyaannya, betulkah anak itu mati? Tidak betul, Bang Suma. Kenapa? Tidak ada yang saksikan. Betulkah anak itu dibunuh, dirampas kalungnya? Tidak, Bang Suma. Kenapa? Tak ada yang melihatnya. Ada yang melihat atau tak ada yang melihat, yang namanya kebenaran mutlak absolut terjadi. Sedangkan kebohongan yang dipaksakan untuk menjadi benar, saya ulang, sebuah kebohongan yang disetting untuk menjadi sebuah kebenaran agar orang percaya, agar orang tertipu, agar orang terperdaya, maka kebohongan itu harus dikelilingi, dibungkus, diramu dengan kesaksian-kesaksian para pembohong. Saya ulang, sebuah kebohongan, sebuah dusta, sebuah tipu muslihat, supaya dianggap sebuah kebenaran, maka semua aspek pendukung kebohongan itu menjadi benar. Diwajibkan bagi mereka dari bohong menuju kepada bohong, penyampaiannya bohong, ucapannya bohong, kesaksiannya bohong, semuanya bohong, agar dianggap kebohongan ini adalah sebuah kebenaran. Itulah yang terjadi terhadap agama saudara. Lukas kapan bertemu dengan Yesus? Pernah? Tak ada. Markus kapan bertemu dengan Yesus? Ada? Tak ada. Penulis Yohanes pernah bertemu Yesus? Tak ada. Matius pernah? Tak ada. Penulis Petrus pernah? Tak ada. Paulus pernah nggak? Tak pernah. Tapi diimani itu adalah kalamullah. Dipercayai itu adalah firman Allah. Dianggap itu adalah pewahyuan. Apa dasarnya mengimani itu? Kebohongan dibungkus dan dilapis dengan dusta. Dusta ditambal dengan kebohongan. Kebohongan ditambal dengan kesaksian palsu. Kesaksian palsu dipoles dengan dusta. Dusta kemudian dihiasi dengan kelicikan. Itulah yang terjadi terhadap pengabaran Bible.
Siapa bilang ada yang bersaksi Lukas bertemu dengan Yesus? Siapa kata ada yang bersaksi Paulus bertemu dengan Yesus? Tak ada. Sepi pemberitaan. Tapi itu kemudian diramu secara sistematis dengan konsep masif, terstruktur, terencana, terhitung dengan ketukan not dan nada serta gelombang yang seirama dengan para penyesat. Menjejakkan kaki ke penjuru sepuluh bumi dengan mengatakan iming-iming, keindahan, keselamatan, pujian, syukur, agar dianggap bahwa kebohongannya itu adalah sebuah kebenaran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi kalau sahabatku, saudaraku bertanya, apa dan siapa saksi? Bung, kebenaran itu tidak butuh saksi. Ibarat kata, mama kita alhamdulillah, ayah kita alhamdulillah. Di malam pertama mereka tak ada saksi atas indahnya cinta mereka berdua. Faktanya hasil dari cinta itu melahirkan anak-anaknya. Ada yang saksi melihat orang tua kita malam pertama? Tak ada. Tapi toh buktinya anaknya ada. Karena tak ada saksi, berarti anak yang keluar dari rahimnya kita ingin katakan itu bukan anaknya. Kenapa? Tak ada saksi. Betapa lemahnya akal ini. Itulah Allah sampaikan kepada kita, engkau akan sampai kepada Islam jika otak kamu itu pakai untuk kemudian menangkap item-item pergerakan bumi. Engkau akan sampai kepada aku, kata Allah, jika kamu memandai. Jika engkau pandai kemudian memandang jarimu, kulitmu, bulumu, uratmu, denyut nadimu, pergerakan napasmu, kekuatan instingmu, rasa laparmu, rasa ngantukmu, rasa kenyangmu, rasa nyenyakmu, kau pikirkan itu semua, maka kata Allah, engkau akan sampai kepada aku. Itu Islam itu begitu. Jadi Islam itu hanya bisa disentuh oleh mereka yang punya akal. Tidak bisa disentuh bagi mereka yang mati akal, nggak bisa. Meskipun nama akunnya kebenaran, tapi kalau hanya semu, percuma. Kebenaran mutlak itu harus rasio takaran kebenaran itu. Tidak bisa dengan doktrin, tidak bisa dengan dogma. Tak ada kebenaran dengan dogma, nggak ada. Nggak ada. Dogma itu adalah sesuatu yang mengikat. Mau salah mau benar, yang penting percaya. Itu dogma. Ketika hal itu bertolak belakang dengan akal, maka hal yang bertolak belakang dengan akal itu pasti akan dibalut dengan yang tadi. Dusta, kebohongan, kecerdikan, kelicikan, tipu muslihat agar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi kalau kebenaran, suarakan. Makanya di Islam itu coba lihat, tanpa malu-malu, tanpa ragu, di mana-mana masjid ada toa, diceritakan kemudian bagaimana firman Allah itu. Di mana-mana kita dengarkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-Quran dibacakan di setiap masjid menggunakan toa. Percaya diri, kenapa? Karena yang disampaikan ini kalam Allah. Coba sebaliknya, gereja-gereja pakai toa. Marilah kita bersama-sama menikmati birahi sampai pagi, sebab suamiku tak ada di rumah, dia lagi dalam perjalanan yang panjang. Coba, berani enggak menyampaikan itu lewat toa di gereja? Tidak berani. Kenapa? Entah. Kalau firman Tuhan itu harus disampaikan, beritakanlah kepada seluruh makhluk, tapi diumpetin. Berarti itu adalah kebenaran semu. Kalau kebenaran semu itu selalu membungkus dirinya, misalnya dia masuk di suatu wilayah, apa yang benar menurut orang-orang kebanyakan di sini ya, melakukan penelitian, tengok kanan, tengok kiri, tengok belakang. Oh, mereka mempercayai Allah, maka Tuhan distabilo. Trapak, pakai kata Allah. Orang-orang sini kebanyakan menggunakan kitab suci apa ya namanya? Oh, Alkitab. Bukan Al-Quran. Oh, Al-Quran. Tapi kalau disebut Al-Quran, kitab kita kan gak enak. Apa nama lain Al-Quran? Dicari. Oh, Alkitab nama lainnya adalah Al-Quran. Maka
kitabnya dibungkus lagi dengan kata Alkitab. Masuk ke Bali. Di sini Tuhannya apa namanya ya? Kok banyak kali orang di sini kok beda Tuhannya dengan yang saya kenal di Jakarta. Oh, nama Tuhannya di sini Sang Hyang Widi. Diterjemahkan lagi kitabnya, dibungkus lagi dengan Sang Hyang Widi. Ini apa, Rek? Kebenaran itu harus tampil paling depan. Jangan membungkus diri. Sesuatu yang selalu dibungkus itu kepalsuan. Uang yang palsu dibungkus sedemikian rupa, diperbaiki. Hah? Semua yang palsu-palsu itu diperbaiki, dipermak, diteliti lagi. Lama supaya bagus kelihatan nih. Itu yang palsu-palsu itu kayak gitu. Direvisi, diperbaiki, diolah, dirombak, diperbaiki. Itu tambal sulam. Itu palsu. Tapi kalau kalam yang asli, firman Allah yang asli, apa yang diwahyukan, itu yang disampaikan. Karena ini tidak akan mungkin ada perkataan yang lebih tinggi dari perkataan itu. Karena perkataan ini adalah perkataan Tuhan. Setinggi-tingginya firman perkataan manusia, setinggi-tingginya pujangga, sehebat-hebatnya puasa atau puisi, secanggih-canggihnya syair, tidak akan pernah bisa mengalahkan Al-Quranul Karim. Kok bisa kayak gitu? Karena ini kalamullah, perkataan pencipta alam semesta. Tapi kalau bukan perkataan Tuhan, sikit-sikit rubah. Bahasa apa yang tenar, bahasa apa yang lagi viral, dirubah menggunakan kata itu. Ke Amerika, Allah diganti. Ya, ke Jerman, Allah diganti. Ke Jepang, Tuhannya diganti. Ke Mesir, Tuhannya namanya diganti. Kemana-mana, beda bahasa, ganti lagi nama Tuhan. Apa ini? Seakan-akan bahasa manusia itu lebih tinggi daripada bahasa Tuhan. Seakan-akan bahasa Tuhan tak ada artinya dibandingkan bahasa manusia. Padahal kalamullah kedudukannya jauh lebih tinggi daripada bahasa manusia. Apalagi bahasa semut. Nah, jadi itu, Bung. Kalau berbicara mengenai saksi, kebenaran itu tidak butuh saksi. Apalah artinya saksi banyak? Disaksikan Lukas, ditulis Lukas 1, Lukas 2, Lukas 3, Lukas 4, Lukas 5, Lukas 7. Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3. Petrus 2, 1 Petrus, 2 Petrus. Datang lagi Paulus, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale, Roma, Galatia. Wah, semua ada lengkap. Apa artinya itu semua? Saksinya ribuan, saksinya puluhan ribu, saksinya ratusan ribu, saksinya jutaan. Tapi kosong melompong. Tempat Yesus lahir, tempat Yesus penginjilan, tempat Yesus mati, tempat Yesus terangkat ke langit, kosong dari Kristen. Apa artinya kesaksian-kesaksian itu? Wah, agamaku benar. Kenapa? Banyak saksinya. Yesus di mana pada saat itu? Di Yerusalem. Oh ya? Dari mana dia tinggal? Di Nazaret. Di mana dia mengajar? Yudea dan juga di Galatia. Sekarang kota itu berisi agama apa? Agama Yahudi. Hey! Coba Nabi Muhammad. Boleh saudara mengatakan tak ada saksinya. Lahirnya di Arab, mengajarnya di Arab, tidurnya di Arab, berdiri jalan duduk di Arab, meninggalkan dunia juga di Arab. Sejazirah Arab percaya kepada dirinya, ajarannya berkesinambungan, sanad mata rantai pengajarannya dari dirinya ke sahabatnya, ke keturunannya, ke umatnya, ke bangsanya, ke sukunya, semua rata. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu kesaksian apa lagi yang dibutuhkan? Anda minta saksi, tapi sejazirah Arab mengimani dirinya. Artinya tidak ada kesenjangan antara apa yang terlontar, antara apa yang terjadi, antara apa yang ada, antara apa dirasakan, antara apa yang kemudian dialami Rasulullah, disaksikan oleh mereka yang hidup yang sama, duduk bersama, hidup bersama, se-RT, se-RW, sekampung, sekecamatan, sekabupaten dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka semua adalah saksi hidup. Dibandingkan kalian punya kitab, wah mantap kali bah. Saksi. Siapa namanya saksinya? Nggak tahu bang. Pokoknya banyak deh. Loh,
Banyak orang menyaksikan di padang rumput, para gembala menyaksikan malaikat datang, kemudian menghampiri Yesus. Siapa nama saksinya? Tak tahu. Nah kalau cuma mengatakan banyak saksi tapi kita tidak tahu, masuk di pengadilan. Hei kau mau bersaksi apa? Saya bukan saksi pak. Lalu saya korban pak. Siapa yang menyaksikan? Banyak orang pak yang menyaksikan. Apamu yang dicolek? Pantat saya pak dicolek. Siapa yang colek? Itu pak teman saya. Siapa namanya? Lupa pak, saya tidak lihat. Pokoknya dari belakang. Siapa yang lihat? Banyak saksi. Bisa kau hadirkan? Anda tahu pak, pokoknya saksinya banyak. Tuyul, kau pergi ke rumah sakit jiwa, kau sakit. Kesaksian itu harus nampak. Namanya siapa? Orang yang bersaksi ini anaknya siapa? Bagaimana kesehariannya? Bagaimana tipikalnya? Bagaimana akhlaknya? Apa kesaksiannya bisa diterima atau tidak? Kalau dia pernah ditemukan pembohong, kalau pernah ditemukan pelupa, orangnya cepat panik, orangnya dendam, suka emosi, jangan kau terima kesaksiannya meskipun betul, karena tidak memenuhi syarat. Di Islam, haddatsana Abu Bakar. Ditanyalah siapa Abu Bakar ini? Man huwa? Siapa dia? Oh dia ini. Pernah bersama Rasulullah? Pernah. Siapa saksinya? Dilihat oleh Utsman bin Affan. Dilihat sama siapa? Abdullah. Dilihat sama ini dan seterusnya. Oh, apa kesaksian mereka? Pada suatu hari saya melihat Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar. Coba tanya istrinya Nabi Muhammad, pernahkah dia mengatakan itu? Pernah. Pada suatu hari saya melihat Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Abu Bakar ini gimana tipikalnya? Oh, dia orang terpercaya. Dia kadang mewakili Rasulullah. Dia kadang begini dan seterusnya. Kalau begitu penyampaiannya betul. Percaya dia. Sahih berarti. Kamu lihat kan? Ana lihat. Ente lihat. Ana lihat. Demi Allah. Aku melihat. Habis itu diselidiki. Kamu siapa? Saya ini Ustaz. Siapa ente? Saya ini. Disebut, dicari, ditelanjangin silsilahnya, ditelanjangin kisah hidupnya. Ketika tidak ditemukan celah dalam hidupnya, selalu mengajarkan kebenaran, dia terpercaya, maka kesaksiannya itu betul. Ini sudah ditahu orangnya, diselidiki, dikulitin. Dari mana sendalnya? Beli di mana sepatunya? Itu buku yang dipegang beli di mana? Siapa nama gurunya? Siapa nama bapaknya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana pribadinya? Bagaimana ucapan sehari-hari? Bagaimana pergaulannya? Diselidikin semua. Ketika udah ditahu orangnya, begitu diketahuan orangnya bisa dipercaya, orangnya begini, dan disaksikan oleh banyak orang, baru dikatakan kesaksian tangga 1 betul. Turun ke tangga 2. Dia menerima dari mana? Dari orang yang benar tadi. Siapa kalau dia ini? Ini generasi kedua, Pak. Dia di mana sekolah? Pendidikannya apa? Bagaimana akhlaknya? Siapa orang tuanya? Dia masuk bagaimana pendidikannya? Bagaimana pemahamannya tentang Al-Quran? Bagus. Betul. Turun lagi ke 3. Habis itu dibukukan, dituliskan oleh perawi. Itu pemberitaan yang betul, akurat. Ini enggak ditahu. Theophilus yang mulia. Mulia langsung dia. Siapa dia begitu mulia? Yesus diludahin, Theophilus yang mulia. Yesus yang ditampar, Yesus yang ditonjok, Yesus yang ditombak, Yesus yang ditelanjangin. Ada yang mulia. Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menuliskan tentang kisah-kisah yang terjadi di antara kita. Maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Ada yang lebih mulia rupanya. Lalu kesaksian Yesus Lukas ini dari mana didapatkan? Aku menerimanya dari mana? Dari mana? Keluh. Dia nggak bisa mengucap apa-apa. Kamu melihat banyak orang yang menulis, ya. Kamu ikut menulis, ya. Banyak orang yang melakukan penelitian, ya. Kamu juga ikut penelitian, ya. Banyak orang menyusun berita, ya. Kamu juga ikut menyusun berita. Siapa orang banyak itu? Siapa namanya? Satu aja, nggak usah sebut banyak-banyak. Namanya siapa? Sebut. Yang melakukan penyelidikan dan kau terima materi-materinya, kesaksian-kesaksiannya itu siapa? Dia pelayan firman. Namanya siapa? Salah satunya Bom. Pembohong.
penipu kau percaya. Manalah mungkin. Nah itu seperti itu bang. Kalau kita berbicara mengenai kesaksian, sejazirah Arab menjadi saksi, istrinya, anak-anaknya, pamannya, mertuanya, sepupunya, cucunya, sebangsanya, umatnya, orang yang memusuhinya, orang yang membencinya, yang balik mencintai dan menyayanginya. Mati pun mereka tidak rela, tidak ikhlas melepaskan mayatnya. Inilah orang yang dicintai. Begitu dia pergi, sejarah sirah Arab berduka. Saking berdukanya para sahabat satu sama lain, itu kacau balau. Kenapa? Mereka merasa kehilangan orang yang paling dicintai. Yesus mati, siapa yang berduka? Kristen tepuk tangan, Yahudi tepuk tangan. Yang berduka sopo? Hah? Siapa yang merasa kehilangan? Dengan matinya Yesus, Dia telah membebaskan kita dari kutuk. Berarti kamu senang Dia mati? Tidak senang. Munafri, pingin kucungkil mata kau. Pura-pura kau, mata air, mata buaya kau. Akibat Dia mati, dosamu dihapuskan. Tuyul, dengan tidak ada dosamu kau melenggang ke surga. Andai kau hidup pada zamannya, tak ada artinya Hansip Romawi, tak ada artinya Gubernur Pilatus, tak ada artinya setan. Engkaulah manusia pertama yang menggorok Yesus. Kenapa? Karena kau mau dosamu dihapuskan. Mati cepat kau, mati cepat. Tentara Romawi, tangkap dia, cepat. Supaya dosa kami segera dihapuskan. Cepat, cekak lehernya, ikat kakinya, gelitik teteknya. Itu yang terjadi, wahai kaum munafik. Jangan sangka kau tidak senang dengan kematiannya. Tanpa kematiannya kamu tak bisa bertepuk tangan. Oke. Jadi saudara, kesimpulannya, kebenaran itu tidak butuh saksi, tidak butuh kemudian pengakuan. Kebenaran tetaplah kebenaran tanpa ada saksi. Kebenaran itu tetap saksi. Berbeda dengan kebohongan. Kebohongan tanpa saksi hancur dan tak akan ada yang percaya. Kebohongan ini supaya dipercaya, kebohongannya harus didukung oleh kebohongan orang-orang pembohong yang ada berkongko dengan kebohongan tersebut. Saya kira begitu jawaban saya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan akal sehat, karena hanya dengan akal sehatlah orang bisa sampai kepada Islam. Demikian akhir kalam. Selamat Anda mendengarkan ceramah begitu panjang. Pak Handi gantian, Bang Handi. Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya datang, Masya Allah. Silakan dilanjut. Saya bikin kopi campur masaku dulu, Masya Allah. Ya, lanjut dulu sebentar. Ya, karena tadi Bang Web tadi tanya Tritunggal, mungkin saya ulang lagi Bang Handi ya. Tadi saya jelaskan di roomnya Bang Afandi kurang jelas. Jadi begini Bang Web ya. Kalau kita belajar sejarah, kalau abang belajar sejarah, abang akan tahu apa itu Tritunggal. Jadi mayoritas paham Tritunggal yang dianut atau yang dipercaya oleh orang-orang Kristen di Indonesia ini adalah Tritunggal yang dibawa oleh seorang yang bernama Tertullianus. Kenapa begitu? Karena Tritunggal Tertullianus ini dipakai di Barat, dan Kristen di Indonesia ini masuk dari imperialisme atau penjajah Barat, terutama dari Portugis dan Belanda. Saya akan jelaskan ini. Ada di dunia kekristenan itu ada 3 paham Tritunggal. Yang pertama itu paham yang diajarkan oleh seorang yang bernama Noetus tahun 254 Masehi. Paham ini sangat menyesatkan. Sementara ini banyak sekali denominasi gereja yang pakai. Jadi paham ini mengajar bahwa satu pribadi Allah menjelma menjadi 3. Itu yang pertama. Terus paham Tritunggal yang kedua adalah paham Tertullianus. Paham Tertullianus ini juga paham yang sangat menyesatkan, di mana 3 pribadi itu menjadi satu substansi, atau 3 pribadi satu substansi. Ya, inilah yang dianut oleh mayoritas umat Kristen yang ada di Indonesia.
Ada lagi paham Tritunggal yang ketiga. Paham Tritunggal yang ketiga itu namanya triadoks. Paham Tritunggal yang ketiga ini disahkan di Konsili Kalsedon tahun 451. Inilah paham yang dianggap sah oleh Bapak-Bapak gereja karena paham ini yang dipakai di gereja-gereja timur. Sementara paham Noetus dan paham Tertullianus ini dianggap sah, dianggap sesat, tidak dianggap sah oleh Konsili Kalsedon yang melibatkan 520 uskup dari 5 kepatriatan. Yang pertama itu Roma, yang kedua itu Bizantium, yang ketiga Yerusalem, yang keempat itu Antioquia, yang kelima Mesir. Jadi kelima kepatriatan ini menolak Tritunggal Noetus dan Tertullianus. Sementara ini Tritunggal yang ada menyebar di Indonesia saat ini. Jadi Bang Web harus belajar baik-baik sejarahnya ini karena kedua Tritunggal ini memang ditolak, dianggap sesat atau dibidatkan oleh 520 uskup. Ini yang kalian pakai saat ini. Kalian tidak sadar sebenarnya bahwa paham Tritunggal ini adalah paham yang menyesatkan, yang sudah menyesatkan teman-teman kita dari Kristen. Mereka tidak sadar bahwa mereka terbawa arus atau terbawa arus pembodohan dari paham ini yang dibawa oleh Barat. Karena Kristen Indonesia masuk dari imperialisme Barat itu. Jadi Tritunggal Tertullianus ini dipopulerkan tahun 289 sampai tahun 364. Jadi Abang Web silakan belajar sejarahnya supaya Abang Web mengerti bahwa Tritunggal yang Abang Web itu yakini sekarang adalah sesat. Di mana 3 pribadi itu menjadi satu substansi atau 3 pribadi satu substansi. Sementara Tritunggal yang disahkan 520 uskup dari seluruh dunia, Konsili Kalsedon 451 itu 3 hypostasis, 1 ousia atau 3 yang mendasar, 1 substansi yang berdasar. Jadi inilah yang dipakai oleh gereja-gereja Katolik dari timur. Ini yang perlu Bang Web pahami ya, supaya Bang Web tidak terlalu jauh tersesat tentang paham Tritunggal ini. Sebaiknya kalau Bang Web masih Kristen, jangan pakai paham Tritunggal karena paham Tritunggal ini murni ajaran manusia. Itu mungkin. Jadi saya bicara sedikit ini masalah Tritunggal supaya teman-teman Kristen juga mendapat pencerahan untuk kembali mengecek sejarah tentang Tritunggal ini. Apakah Tritunggal ini Alkitabiah atau tidak? Ternyata Tritunggal ini tidak Alkitabiah karena Yesus dan Paulus tidak pernah sekalipun mengajarkan tentang ketritunggalan ini. Matius 28 yang menjadi dasar ayat 19 sampai 20. Kalau kita belajar juga sejarah dari kodeks-kodeks, ini ada ayat yang ditambahkan. Itu hanya sampai ayat yang ke-15. Itu bahkan ini diprotes oleh salah satu peraih Nobel pada saat itu. Keabsahannya diprotes karena ayat ini adalah ayat tambahan. Begitu juga dengan 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8, ini juga ayat sisipan dan tidak bersumber, di mana ayat ini yang menguatkan paham tersebut. Jadi kembali saya jelaskan bahwa paham Tritunggal sebaiknya Anda tinggalkan. Kalau memang Anda masih Kristen, tapi ada baiknya kalau Anda hijrah ke Islam karena Islam memang itu menggenapi, menyempurnakan seluruh ajaran kitab-kitab Nabi sebelumnya. Dan kalau kita melihat dari nubuatan-nubuatan, saya sudah pernah bicara ini bahwa nubuatan tentang Rasulullah itu sebenarnya sudah ada dalam kitab Tanakh Yahudi. Mengingat rumpun Semitik itu hanya 3 bahasa. Yang pertama itu Aramaik, yang kedua Ibrani, dan yang ketiga itu adalah Arab. Sementara untuk rumpun Aramaik, bahasa Aramaik dan dengan Ibrani ini sudah digenapi oleh para nabi. Yang terakhir adalah Isa. Makanya Isa adalah nabi terakhir dari bangsa Israel, atau Yesus Kristus sendiri. Sementara yang belum digenapi ini adalah bahasa Arab atau rumpun dari serumpun ini yang berbahasa Arab. Ini belum digenapi. Kita di sini perlu belajar nubuatan juga sedikit. Kenapa? Saya katakan karena nubuatan sangat penting untuk mencari kebenaran. Coba kita apakah kita pernah berpikir kenapa Rasulullah itu diturunkan atau wahyu yang diturunkan kepada beliau itu pada tahun 600. Kita kan tidak pernah mempelajari ini. Iya, kenapa dia tidak turun di tahun 900 atau tahun 1000 mungkin, atau tahun 200 ke tahun 300 Masehi? Tidak. Kenapa dia terima wahyu pada saat abad ke-6 atau tahun 600? Ini menggenapi nubuatan. Seandainya Rasulullah turun di tahun 900 atau tahun 1000 atau mungkin tahun 2000 atau mungkin tahun 200 Masehi, 300, nubuatan tidak akan digenapi.
Tapi kenapa dia turun tahun 600? Itu. Kenapa dia tidak turun di tahun sebelumnya atau sesudahnya? Ternyata ini menggenapi nubuatan. Kalau kita lihat dari rumpun Sem atau anak Nuh, Semitik ini, Abraham dari sini. Sementara perjanjian Abraham itu hanya kepada kedua anaknya, yaitu Ismail dan Ishak. Itu Ishak, kalau Yahudi kita sudah tahu Israel itu dari Ishak, sementara Arab itu dari Ismail. Dan Abraham sudah berjanji bahwa dari turunan Ismail akan melahirkan 12 raja. Ini saya bongkar, saya terus terang saya bongkar lagi rahasia Bible masalah nubuatan. Jadi untuk teman-teman Kristen, sebelum saya lanjut, saya mau bilang silakan Anda beli bukunya di Gramedia, buku karangan seorang pakar teologia, seorang ahli teologia. Saya ulang, John Barton P. Beliau ini yang mengarang buku Encyclopedia Bible Prophecy. Ini tolong dicari ya di Gramedia, baru kalian belajar ini ya. Sekali lagi, Encyclopedia Bible Prophecy, judul bukunya. Silakan Anda cari untuk mempelajari nubuatan-nubuatan ini. Kembali tadi, kenapa Rasulullah itu turun tahun 600? Wahyu yang turun tahun 600, bukan tahun 700, bukan 800, bukan 200, 300. Sebelum atau sudah tahun 600. Ternyata ini menggenapi janji Abraham tersebut, di mana Abraham berjanji kepada Ismail akan melahirkan 12 raja dari bangsanya. Seperti saya katakan tadi, bahwa rumpun Semitik mempunyai 3 bahasa. Aramaik, Ibrani, dengan Arab. Sementara Aramaik dan Ibrani ini sudah digenapi oleh nabi sebelumnya, bahkan yang terakhir itu Isa. Makanya tidak ada lagi nabi yang turun dari bangsa atau dari turunan Ishak selain daripada Isa. Sekarang apa yang belum digenapi? Yang belum digenapi adalah yang berbahasa Arab dari serumpun ini. Di mana digenapi? Digenapi ketika lahirlah Rasulullah dan turunnya wahyu kepada beliau. Di sini kita perlu pahami 12 raja ya. Mudah-mudahan ini ada yang rekamnya supaya bisa di cross check kebenarannya. Di situ Abraham berjanji bahwa kepada Ismail bahwa dari turunanmu akan lahir bangsa yang besar dan melahirkan 12 raja. Kalau Anda berhitung dari tahun Masehi sampai tahun 600, itu kan jelas 600 tahun ya. Dalam tradisi Yahudi ini saya bongkar-bongkar lagi secara rahasia Bible ya. Dalam tradisi Yahudi itu pada saat itu maksimal kepemimpinan seorang nabi, seorang imam, seorang raja itu adalah 50 tahun semenjak Yesus lahir ya. Jadi kegenapan ini, nubuatan tentang Abraham kepada Ismail ini semenjak Yesus lahir dan ketika Yesus naik ke langit. Jadi tradisi Yahudi, kepemimpinan seorang imam, nabi, raja itu hanya maksimal 50 tahun. Sekarang coba Anda bagi. Kalau Anda bagi 600 tahun dibagi 50, itu akan menghasilkan angka 12. Jadi 600 kalau dibagi 50 itu 12. Kenapa saya katakan tadi Rasulullah menerima wahyu tahun 600? Kenapa bukan tahun 700, 800, 900? Karena kalau tahun 700, 800, 900, nubuatan ini tidak akan digenapi. Atau mungkin sebelumnya tahun 200, 300, 400. Tapi kenapa Rasulullah menerima wahyu tahun 600? Ini untuk menggenapi nubuatan Abraham. Bahwa dari Islam akan lahir 12 raja. Dan raja terakhir dari nubuatan Rasulullah ini adalah Abraham ini adalah Rasulullah. Jadi kalau kita bagi 600 bagi 50 itu akan hasilnya akan 12. 50 tadi itu adalah maksimum kepemimpinan seorang nabi, imam, raja dalam tradisi Yahudi. Jadi genaplah sudah nubuatan Abraham bahwa dia akan melahirkan 12 raja dari turunan Ismail. Itu mungkin sedikit dari saya. Jadi nubuatan itu dalam kitab Tanakh itu semua harus digenapi. Dan ada rentetan-rentetan sejarah yang yang mengarah ke nubuatan ini. Contoh tadi, Kidung Agung 5 ayat 16.
Yesaya 29:12. Terus yang paling terakhir yang perlu kita pahami, Matius 21 ayat 43. Matius 21 ayat 43 ini adalah kegenapan dari Kedua 5 ayat 16 dan Yesaya 29 ayat 12 itu. Ini kan kita sudah bahas yang lalu-lalu ya. Jadi ini rentetan waktu ini membuktikan bahwa nubuatan itu akan digenapi, dan betul lah Rasulullah turun wahyu itu di tahun yang ke-600. Seandainya dia turun di tahun 900, 1000, maka nubuatan ini nonsen. Dan tidak mungkin Tuhan berbohong kepada Abraham. Kenapa dia tidak berkata, dari turunanmu akan menghasilkan bangsa yang besar, akan melahirkan 14 raja, 15 raja, 16 raja mungkin, atau 17 raja? Kenapa dia berkata 12 raja? Supaya nubuatan ini digenapi. Dan siapa yang menggenapi nubuatan ini? Raja siapa yang menggenapi nubuatan ini? Kan begitu. Jadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya ini sudah diterangkan secara gamblang. Yang penting kita mau belajar nubuatan-nubuatan. Ini kelemahannya karena teman-teman Kristen tidak mau belajar Bibelnya dengan baik. Jadi saya ulang judul bukunya ya. Judul bukunya Encyclopedia Biblica Frohesi, karangan Joe Barton Payne. Lahir tahun 1922, wafat tahun 1979. Pemikiran beliau ini dipakai oleh seluruh pakar-pakar teologi di seluruh dunia. Jadi silakan dibeli bukunya untuk teman-teman Kristen yang nonton. Silakan dibeli bukunya, belajar baik-baik nubuatan-nubuatan. Nanti Anda akan mengerti bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dinubuatkan dalam kitab Tanak. Saya ulang. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dinubuatkan dalam kitab Tanak, dan nubuatan itu pasti terjadi. Nubuatan beda dengan ramalan. Kalau nubuatan sesuatu yang diucapkan pasti terjadi. Kalau ramalan sesuatu yang diucapkan belum pasti terjadi. Itu bedanya nubuatan dengan ramalan. Dan sementara nubuatan-nubuatan dalam kitab Tanak itu pasti digenapi. Jadi saya ulang. Dasar Bible Perjanjian Lama itu 39 kitab, 929 pasal, 23.144 ayat, dan mengandung 1239 nubuatan. Itu Perjanjian Lama. Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab,